Kan tentang masalah waktu masuknya sholat, baru sampai sholat maghrib ini. Wal maghribu utawi waktune maghrib. Ayo waktu tegese utawi waktune maghrib wahidun iku siji. Wa utawi wahid guru bisyamsi iku subuh besarene. Sholat maghrib ini waktunya min ghurubi syams, mulai dari tenggelamnya matahari. Di dalam keterangan yang lain diterangkan wa bidzikri yu'adinu wa yatawadda'u wa yasjudu ala Allah wa yuqimu shalah wa yusalli khamsa raka'at. Wa bidzikri wa bidzikri mana kelawan kakari perkara yu'adinu kang adam sapa wong wa yatawadda'u lan sapa wong wa yasjudu lan sapa wong ala Allah ing Allah. Wa yuqimu lan jumanani sapa wong as-sholata ing salat wa yusalli lan salat sapa wong khamsa raka'at ing 5 rakaat. Di dalam keterangan kitab lain maksud daripada waktu maghrib itu bersyarat mulai dari subuh sampai tenggelamnya matahari ini kadang seseorang itu adzan kemudian dia melaksanakan wudu, kemudian menutup auratnya, menjalankan sholat, kemudian menjalankan sholat ba'diyah. Ini maksud daripada waktu dari sholat maghrib itu sendiri. Jadi min guru bisyamsi ini maksudnya bagaimana untuk satu waktu, artinya waktu maghrib itu sangat singkat, cepat. Diibaratkan kadang seseorang itu adzan, selepas adzan kemudian wudu, menutup aurat, terus melaksanakan sholat, setelah itu melaksanakan sholat ba'diyah. Singkatnya sholat maghrib seperti itu. Itu dalam keterangan kitab yang lain seperti itu. Jadi maksud daripada min guru bisyams itu bagaimana? Nah ini khusus untuk sholat maghrib karena waktunya pendek. Beda dengan sholat isya kan. Jadi monggo. Makanya dianjurkan kalau bisa kita tepat waktu sholatnya. Inna sholata kana alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ada waktunya. Jadi kita kalau bisa sesuai dengan waktu yang sudah yang sudah tertera dalam jadwal sholat itu. Ketika sudah muadzin mengumandangkan adzan, maka segera kita cepat-cepat untuk menuju qiblat Allah. Nah ini kadang-kadang ini zaman akhir anehnya luar biasa. Sudah mulai ada adzan, etok-etok gak dengar masalah. Kenapa? Ini kok pingin disegerakan untuk masuk surganya Allah. Angel Pak gitu. Karena monggo Allah sama dawuh sholat itu sudah ada waktunya sendiri. Nah kalau kita sampai menunda waktunya sholat, maka diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka itu bagi orang-orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang melalaikan waktunya sholat. Waktu sudah ada, ternyata dengan sibuk dengan yang lain. Kerja, tapi kewajiban kita untuk Allah ada. Allah memberikan kesempatan dengan 24 jam. Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah. Lihat di Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Padahal kan ada kesempatan 24 jam untuk beribadah kepada Allah. Coba dengan angan-angan. Dengan angan-angan sekarang. Di bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan akhir dari penanggalan Hijriah. Sekali lagi mau kita muhasabah bareng-bareng. Introspeksi diri kita. 11 bulan kemarin yang kita jalankan
apakah kita tepat waktu untuk menjalankan sholat? Ini bulan terakhir untuk penanggalan Hijriah masalah. Besok ketika masuk di bulan selanjutnya, yaitu bulan Muharram, sudah bulan pertama dari penanggalan Hijriah. Kita muhasabah saudara. Tapi orang Islam ketika bulan Dzulhijjah datang malah nggak tahu. Padahal itu dianjurkan untuk muhasabah, evaluasi diri kita. Sejauh mana kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, sejauh mana kita bisa mengamalkan apa yang menjadi pelajaran-pelajaran dari baginda Rasulullah SAW. Karena kadang-kadang kita nggak ingat sama sekali. Dzulhijjah pikiran apa? Hari raya, korban, makan, daging, nyate, menutup masalahnya. Yang punya uang, puasa, haji. Bahkan Dzulhijjah ini bulan evaluasi. Di mana bulan ini mengingatkan kita betapa dengan iman kepada Allah, disitulah dengan akan taulat dan hayat, lezatnya kehidupan dengan di sisi Allah. Jadi kalau orang tahu kalau Dzulhijjah itu bulan terakhir, ini kebanyakan banyak yang nggak tahu. Padahal ini bulan akhir. Mau kembali pada sholat. Kenapa? Sholat ini yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal ma yuhasab 'abdu yaumil qiyamah sholat. Monggo sholat dikenai, apa yang menjadi kekurangan monggo tanyakan kepada yang tahu. Ini fasal ahli dzikir kata Allah. Tanyakan pada ahlinya. Kenapa? Mumpung dengan masih hidup, Allah masih memberikan kesempatan umur yang panjang. Gunakan umur itu untuk senantiasa mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isya utawi sholat isya wa awal waqti halil kain kami waktu isya tidak khobar iku nalikane ilang apa syaitul ahmad apa niku apa. Nah, kalau nanti sudah ada mega abang, mega merah dengan tinggal. Kalau sudah maghrib mau menjelang isya itu mega merah muncul. Dan ketika mega merah ini nanti kok sudah hilang, ghobar itu hilang, maka di situ akan muncullah waktu isya. Dibataskan ketika sholat maghrib, waktunya maghrib itu mulai tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Dan ketika mega merah dihilang, sudah ada jangan sampai mega merah ini kemudian dengan terlewati juga. Jangan. Makanya ketika ada dengan maghrib di perjalanan sempatkan untuk mampir di masjid yang terdekat. Karena waktunya mepet, Pak. Kecuali musafir bisa untuk jamak kali. Dan kalau toh menjadikan punya kesempatan monggo mampir ke masjid untuk menjalankan kewajiban jenengan sebagai hamba Allah. Ini kadang-kadang tidak selalu langsung makin nyampe rumah. Ada kendala di pertengahan jalan. Nah ini biasanya gitu. Monggo, pokoknya ketika sudah masuk sholat maghrib, silakan mampir ke masjid-masjid yang terdekat. Kenapa ini halal ya Pak? Nanti kalau sudah menunda waktunya, fawailul lil musallin, tadi apa kata Allah? Wa awwal waqtiya kali-kali waktu bisa idza ghaibun kali bilang asyafaqul ahmar wa qumika merah wa akhiruhu halil kali akhir sholat bisa fil ikhtiyari dalam waktu sekian jelas musim lain. Kemudian seperti kali malam wafil jawas dan dalam waktu jawas bila menuju fajri maling muncul fajar asal dan kaki. Ini ada dua pendapat tentang masalah akhirnya sholat isya. Kalau sholat isya diawali dari mega merah kaki hilang, kemudian akhirnya kapan kira-kira? Ini ada dua waktu. Jadi yang waktu ikhtiar itu ila subuh sepertiga malam, sekitar jam 4, kurang 1 jam, setengah jam dari waktu sholat subuh.
Itu sudah tanda-tanda sudah mau habis. Dan disitulah untuk waktu ikhtiar kita, jangan sampai kita sampai sepertiga malam akhir itu. Gunakan waktu itu untuk tahajud waktunya. Tapi sholat apa? Isya itu batasnya kalau menurut bahwa fit ikhtiar, dalam waktu ikhtiarnya kita tetap sesuai dengan para ulama, jadi bila sesuai sampai sepertiga malam di sekitar 4, jangan sampai ke waktu itu. Tapi di dalam pendapat yang lain dalam waktu al-jawas, waktunya habisnya sudah bisa sampai masuknya subuh. Dan sebelum subuh itu ada keanehan biasa. Ada yang namanya fajar kadhib. Jadi fajar itu ada dua, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Dan fajar yang kedua namanya fajar shadiq. Fajar yang benar-benar ya, tidak bohong. Kalau fajar kadhib itu bohong, ya. Kurang setengah jaman biasanya. Saya pernah itu mempraktekkan fajar kadhib itu kayak apa? Ya. Karena kami itu rumahnya di pesisir, itu kelihatan banget Pak. Sebelum subuh itu sudah terang. Masya Allah. Karena kami dekat dengan lautan, akhirnya lihat, ya Allah ya kan, ini sudah subuh jam 4 kurang setengah jam lagi, setengah 5 kalau di daerah saya, setengah 5 udah. Kok? Nah, ada keadaan waktu itu, ternyata ini namanya fajar kadhib. Tapi sebentar, berapa menit langsung, nggak sampai 5 menit, 3 menit, wadah, celah sekali, langsung bilang. Makanya benar kata ulama, fajar kadhib itu sekilas stop. Itu fajar kadhib namanya, fajar bohongan. Ternyata nanti setelah setengah jam kemudian ada yang namanya fajar shadiq, jadi masuknya waktu subuh. Jadi benar-benar fajar itu, yaitu fajar yang benar-benar. Nah, ini waktu akhir daripada sholat isya menurut waktu jawas, waktu yang dibolehkan ulama. Karena ini ada dua pendapat. Kalau ada dua pendapat, ya hati-hati Pak. Jangan sampai kita keluar dari usul lain seperti malam. Kita namanya hati-hati. Karena ulama yang mengatakan sampai sepertiga malam itu habis waktunya sholat isya. Ada yang mengatakan sampai fajar shadiq, yakni munculnya waktunya sholat subuh. Nah ini jadi kan tetap ikhtiar, dari berhati-hati jangan sampai kita melewati susulan. Ini ngantuk kita capek, tapi untuk ibadah kepada Allah jangan sampai kita tinggalkan. Jangan banyak alasan. Allah itu nggak senang banyak alasan. Yang penting ketika dengan waktunya sudah masuk, monggo segera secepatnya. Kenapa? Ketika dengan melaksanakan di awal waktu afdal, akan mendapatkan keafdalan dari Allah, keutamaan dari Allah. Monggo silakan menjadikan untuk bisa merapat ke masjid ketika mendengarkan lagunya Allah. Faslun ayat faslun. Utawi ini kono fasal suci wasyara itu wujud sholat. Utawi pira-pira syarat wajib sholat salah satu itu ono telu. Syarat wajibnya sholat ada 3 gerakan di sini. Al-Islamu bani suci Islam. Di orang Islam yang melaksanakan sholat. Nah ini kadang-kadang ada yang tahu. Bahasanya sholat itu boleh Pak kita ngomong sembahyang. Nah ini orang Jawa mengatakan sembahyang, tapi ternyata di Bali sembahyang itu orang-orang bukan orang Muslim kan ngomong sembahyangan. Di mana kita mengucapkan ayo sembahyang? Apakah sama dengan orang lain? Nah, yang baik mana sholat atau sembahyang? Sembahyang itu dari kata menyembah. Sesembahan. Dan sesembahan itu apa? Allah. Tinggalnya kita. Sama kan? Sama. Kenapa? Karena bahasa itu menurut bahasa Jawa, bahasa sini sama semua sebenarnya. Cuma ketika kita tahu, maka yang
baik mengatakan sholat biar ada beda antara sholat sama sembahyang. Cuman bolehkah kita ngomong sembahyang? Boleh, ya apa-apa. Kenapa? Sembahyang itu dari kata menyembah. Nah kita sholat menyembah Allah. Nah ini boleh nggak masalah. Cuman dalam keyakinan diri kita sembahyang kita nggak seperti mereka. Kita sembahyang di masjid namanya sholat. Ya ini menghadap kiblat untuk apa? Untuk mengabdikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini fala tajibu asla al-kafir asli. Maka tidak boleh wajib, tidak boleh sholat bagi orang yang kafir asli. Nah orang yang kafir asli ketika masuk Islam tidak asal. Ada orang asli kafir, kemudian dia masuk Islam. Bagaimana? Dia apakah wajib qadha? Fala yajibu alaihi al-qadha. Enggak wajib untuk qadha. Ini orang apa? Orang non-muslim masuk Islam. Artinya dia dikatakan alaf. Kalau dia kafirnya asli, maka ketika masuk Islam tidak wajib qadha. Beda dengan orang Islam kemudian keluar dari Islam. Ini namanya murtad. Wa amal murtad. Adapun murtad fatajibu moko itu wajib alaihi murtad as-salat wa sholat wa qadha dan qadha sholat. Makanya beda. Kalau ada orang Islam keluar dari Islam masuk lagi Islam, maka selama dia keluar dari Islam wajib mengqadha berapa tahun dia. Wajib. Makanya jangan sembarangan. Sudah Islam keluar masuk lagi Islam, keluar lagi Islam lagi. Kayak apa kan? Agama dibuat main-mainan. Ini tidak boleh. Ya ada itu yang tinggal film, penyanyi atau film yang keluar masuk Islam, ya Allah ya kan. Baik, agama tidak boleh dibuat main-main. Ini salah satunya. Kenapa? Ini ada bedanya. Kalau kafir asli tidak wajib mengqadha ketika masuk Islam. Kalau orang murtad yang keluar dari Islam masuk lagi ke Islam, maka wajib mengqadha selama dia berapa tahun atau berapa minggu dia murtadnya. Wal bulugh. Syarat wajibnya sholat yang kedua wal bulugh dan balik. Jika sudah balik maka kita wajib. Nah kalau orang laki-laki ketika ihtilam tiba keluar air sperma. Kalau perempuan itu biasanya baliknya itu mulai dari umur 9. Kok sudah mengeluarkan haid, maka dia sudah wajib untuk sholat. Tapi semua aturan syariat Islam ketika sudah balik, maka dikenakan pada diri masing-masing. Wajibannya harus dijalankan. Dosa ditanggung sendiri. Kalau anak kecil, ya maka dia dosa dan pahalanya orang tua yang menanggung. Makanya didiklah anak-anak kita di jalan yang baik. Insya Allah apa yang menjadi titipan Allah ini amal Allah, insya Allah akan barokah. Kenapa? Anak-anak kita, aset kita inilah di zaman akhir banyak tantangan, banyak rintangan pada anak-anak kita. Ya, HP semakin canggih, ilmu pengetahuan teknologi sangat luar biasa. Tapi, ya, anak-anak kita coba bayangkan tadi. Saya hitung berapa juga sedikit sekali anak-anak. Coba kalau anak-anak kita diajak, ayo keluarga kita berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat di masjid. Kenapa? Masjid ini tempat ibadah, tempat syiarnya orang Islam. Yang meramaikan masjid kata Allah adalah orang-orang yang beriman kepada kata Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang meramaikan masjid mereka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita semua. Tapi kenapa masjid kayak gini yang sudah besar megah kok sipit, kok sedih? Kita balas tadi, ya Allah ya kan, wajib. Katanya kakaknya 100 lebih. Mesti sholat di masjid, masya Allah. Kalau memang sengaja bilang 3, ini hitung paling satu baris berapa Pak? Dan 40. Kalau 40 kali 3 baru 120. Ini baru bapaknya. Dan kalau kakaknya itu 100 lebih. Itu kalau sekeluarga diajak semua kayak apa
Semakin akhir zaman, semakin kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Melalui apa? Ibadah-ibadah jamaah semacam itu. Nah, ini sebenarnya yang harus kita berpikir kepada untuk meramaikan masjid. Monggo keluarga panjenengan ajas. Itu baik. Kenapa syiarnya Islam di Bali itu apa? Berbondong-bondongnya kita ke masjid. Beda dengan di Jawa. Karena di sini syiarnya apa? Islam kita tetangga dengan Muslim banyak. Makanya ketika dengan berbondong-bondong ini kayak modelnya zaman Kanjeng Muhammad di Makkah Mukarramah. Nabi Muhammad untuk mensyiarkan Islam, kemudian samping kanan kirinya orang-orang kafir, bayangkan. Ya tadi perjuangan jenengan di Bali ini sama kayak perjuangan Rasulullah. Semacam inilah. Makanya monggo kita kuatkan iman kita kepada Allah. Zaman akhir sudah kata ini supaya apa? Kita tetap apa yang sudah menjadi kewajiban kita laksanakan dengan sepenuhnya. Dan terakhir, wal-aql dan mempunyai akal. Jadi ketika kita sudah dikasih akal oleh Allah, gunakan akal ini dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena akal adalah untuk berpikir yang baik. Nah, insya Allah dengan akal dengan tahu ini yang namanya baik, ini yang namanya baik. Mungkin ini karena ada sesi tanya jawab, apa yang saya sampaikan ini 10 menit. Moga bermanfaat kepada teman-teman dan berikan Allah dan berkat pada baik, saudara. Kalau posisi tanya ada yang mau bertanya, yang kurang jelas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustaz, tidak fokus di materi yang disampaikan tadi, tapi ini penting buat saya. Khusyuk dalam sholat itu definisinya seperti apa? Mungkin kita ini jelaskan. Karena buat saya rasanya sholat itu sangat sulit. Hingga pada saat takbiratul ihram tidak ada bayangan apapun kecuali Allah. Tapi saya rasakan sangat sulit, sangat sulit. Kemudian saya pernah bertanya kepada beberapa orang yang mungkin mengerti. Saya dikasih kisi-kisi. Kalau minat Allah itu mungkin dibantu dengan simbolik. Ada 2 simbolik yang pernah disampaikan saya. Salah satu orang menggunakan simbolik Ka'bah, karena menurut dia dengan melihat Ka'bah di pikiran kita, hati kita, itu konteksnya langsung ke Sidratul Muntaha. Kemudian yang kedua, di salah satu jamiah dikasih panduan lafal Allah saja, lukis lafal Allah itu di dada, di dahi, di lengan dan sebagainya. Semuanya pernah saya coba, itu pun tidak mudah. Begitu lafal Allah misalnya saya lukis di dada saya, ternyata tidak jelas, tetap sama tidak akan bakal hilang. Mungkin Ustaz mungkin mau dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali tentang masalah khusyuk. Memang di dalam kitab Syiarul Taufik di antara syarat sahnya sholat itu khusyuk. Syarat diterimanya sholat itu harus khusyuk. Jadi Syiarul Taufik itu menjelaskan termasuk salah satu kitab fikih dasar yang tasawuf. Kalau kita masih syariat kan. Dan untuk masalah khusyuk,
takbir Allahu Akbar. Ketika mulai dari hamzahnya lafal Allah sampai rohnya lafal Akbar, itu niat harus di dalam hati. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah. Itu bahasanya dilakukan di dalam hati. Itu niat, nggak boleh dengan mengucapkan. Jadi misalnya usolli fardhu maghribi salah rakaat mustaqbil kiblati ada al-makmum ta'ala, niku melafalkan niat hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak dijalankan dalam hati, tidak sah. Kenapa? Niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, ini saya bilang. Kalau niatnya kita itu benar-benar sholat menghadap Allah, menghadap kiblatnya Allah, yakni kita akan tahu hakikatnya sholat itu apa kira-kira. Makanya ketika dengan takbir mengangkat tangan, ini ibarat dengan namanya taslim. Apa itu taslim? Pasrahkan semua dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, pasrahkan kepada Allah. Itu akan tahu hakikatnya sholat. Kenapa? Ketika dengan angkat takbir ini ibarat kayak polisi. Orang penjahat kalau ditembak, ayo angkat tangan. Sama. Pasrah nggak kira-kira? Makanya sama. Ketika sholat dengan angkat tangan takbir itu namanya taslim. Pasrah kepada Allah. Nah ini jalan untuk menuju khusyuk besar. Nah ketika sudah takbir, mohon maaf. Ini menurut pandangan ulama-ulama yang pernah kami kaji. Ketika dengan ingin khusyuk, anak-anak tadabbur, anak-anak berapa Pak bacaannya? Kemudian anak-anak bacanya. Ketika dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak mana? Sampai walau di anak-anak pasti akan tahu hakikatnya sholat itu kayak apa. Akan menjadi apa? Yang punya iman di Islam, iman ihsan. Ihsan itu akan menyentuh di dalam hati jenengan, akan menimbulkan kekhusyukan ketika dengan sholat itu berangan-angan atas apa yang jenengan baca. Kalau cuma simbol, memang dia nggak apa-apa, simbol Ka'bah, saya kiblatnya ke Ka'bah, atau tulisan Allah, boleh nggak apa. Tapi lebih khusyuknya jenengan anak-anak makna daripada bacaan jenengan. Nah, gimana caranya? Belajar apa arti-artinya. Kalau sudah dengan belajar anak-anak makna, pasti jenengan akan tahu sholat kayak apa. Kenapa? Sholat secara bahasa yang kita terangkan adalah doa. As-sholat adalah doa. Sholat itu doa. Dan doa itu kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita kepada Allah, pasti kita akan tahu doa itu meminta memohon. Kepada siapa kita memohon? Kepada Allah. Makanya ketika kembali pada niat tadi, jadi khusyuknya dalam hati itu karena mengangan-angan atas bacaan yang jangan baca. Kita ingin buku Subhanallahil azim, Maha suci Tuhan yang Maha Agung. Tidak ada selain Allah yang agung kecuali Allah. Tidak ada siapapun yang agung. Kemudian dengan sujud Subhanallahil a'la, tidak ada Tuhan yang luhur, yang a'la itu luhur itu tinggi. Tidak ada siapapun yang pangkatnya tinggi, hanya Allah yang tinggi. Pangkat apapun yang jenengan punya, setinggi apapun, kalah dengan pangkatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kamu dengan besar. Apa secara hakikatnya sholat? Makanya maknanya sholat itu secara bahasa, secara umum adalah doa. Makanya doa yang dengan baca, bacaan yang dengan baca di anak-anak itu akan dengan paham hakikatnya sholat kayak. Jadi ngapunten di dalam bahasa kitab-kitab itu, mata kita ketika sholat itu harus ke tempat saja, jangan sampai kemana-mana. Mata kita kemana-mana noleh di misalkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, noleh pandangan kita kemana? Itu makruh ya. Dalam kitab keterangan suci makruh pandangan kita. Makanya pandangan kita ketika sholat itu disajarkan tempat sujud ini.
sholat khusyuk. Maka waktu saya kalau ingin sholat khusyuk, mulai dari rumah tatamian, ditatamiannya, jadi kan dari rumah menuju masjid tatamian. Ojo sampai setelah keluar dari rumah lo mampir, lo ini nggak khusyuk tadi sholat. Itu ini apa? Baca sendiri yang punya protokol seperti itu. Tapi itu termasuk wasilah. Ketika kita bisa khusyuk kepada Allah, satu-satunya niat dari rumah ke masjid langsung. Pulang sama mampir motor dulu. Tidak bisa mampir. Kalau mampir pakai setelah sholat. Ya apa? Sudah kalau sudah sholat kan bikin mampir terserah. Kalau sholat dari rumah ke masjid langsung. Kenapa? Niat kita itu untuk Allah, bukan untuk yang lain. Nah itu salah satu nopo wasilah katanya baca itu. Wasilah hati biar khusyuk itu memang semua kekhusyukan itu di dalam hati, bukan di dalam pikiran kita. Hati kita, Pak. Nanti berangan-angannya hati kita, makna yang sudah dengan baca akan timbul hakikatnya di sholat itu. Bagi kekhusyukan seperti itu. Jadi yang namanya khusyuk itu memang di dalam hati, bukan di dalam anggota yang lain. Di hati kita, makanya semua apapun hati harus benar-benar kita pegang dengan benar. Tadi jadi kan ngomong Bismillah, hati sebenarnya yang ngomong. Jadi kan baca A, B, C, alif, ba, itu hati yang membaca, mulut hanya wasilah. Kenapa dalam makalah ulama innal kalama la fil fuad? Sesungguhnya semua omongan itu timbulnya dari hati, asal mulanya. Nah ketika kita ngomong Alhamdulillah, Bismillah, ini hanya wasilah. Ini hanya perantara bahwa yang kita omongkan itu semua sumber dari Allah. Makanya hati kita jaga. Ini punjernya adalah innamal a'malu binniyat. Ini ngotot Pak. Itu khusyuk. Dan untuk masalah niat, memang akhir kami dan kita kembali lagi niat yang kemarin setelahnya. Ketika niat Allahu Akbar itu dari hamzahnya lafal Allah sampai Allahnya lafal apa Akbar itu memang aneh. Imam Syafi'i imam besar kita dalam fikih itu mengatakan aku diri lo aneh, apalagi orang-orang lain. Imam besar kita ngomong seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau bisa Pak istighdhar qalbi? Hati hanya menghadirkan aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap Allah karena menghadap kiblat karena Allah. Itu cukup kata beliau. Kenapa? Untuk orang awam. Kalau dipraktekkan kamu Simbah Yai Maimun yang juga pernah menjelaskan, aku didoakan. Apalagi santri-santri, aku harus Allah. Itu sampai ada untuk menerapkan hati untuk niat, apalagi santri-santri. Apalagi kita sebagai orang awam kan. Makanya pandangannya Imam Syafi'i, dia termasuk salah satu muridnya yang masih mengatakan yang penting hati sudah menghadirkan niat aku niat sholat maupun aku sholat isya, aku sholat maghrib, itu sudah cukup. Apalagi ada Pak dalam kitab Asy-Syifaa'ul Mawdu'in termasuk salah satu pengarang dari santrinya Imam Syafi'i Asy-Syafi'i yang mengatakan jenengan niat dari rumah ke sini niku niatnya sholat itu sudah dianggap niat. Datang sih Allahu Akbar, saya sah. Kata Ashab Syafi'i. Kenapa? Jadi dari rumah ke situ niatnya apa? Sholat. Nah bagi orang-orang yang was-was biasanya kan Allah sampai berapa kali lah itu sangat dianjurkan untuk seperti itu. Wes niat dari rumah ke masjid niat apa kamu? Sholat isya. Ya udah. Perjalanan dengan itu sudah dianggap niat. Sampai sini langsung Allahu Akbar. Sangat sah. Ini bagi orang yang was-was itu dianggap sah oleh pandangan menurut Ashab Syafi'iyah santrinya Imam Syafi'i. Itu bagi dengan yang was-was. Makanya semua itu niat bagi di kembalian badani niat. Semua termau di pandangan mata kita kesajadah niat dalam hati kita anak-anak bacaan yang dengan baca. Fa insyaallah akan timbul kekhusyukan di luar. Berikut Pak. Oke. Jadi nggak usah memandang gambar-gambar yang lain, nggak usah
Bapak Ustaz. Waktu sudah bisa. Kalau ada yang belum, 3 menit, 4 menit. Ribut bahas. Apa ya? Langsung aja, kalau sholat itu kita utamakan syariatnya dulu atau hakikatnya dulu. Itu aja. Kata begini. Dan yang kedua, syariat dulu nopo, hakikat dulu. Nah, ini ada namanya apa? Tobakan aktobat, ada tobat-tobakan. Islam itu mengajarkan kita harus mengakui syariat dari dasar. Setelah syariat ke atas, namanya thariqah. Kita thariqah naik ke hakikat. Tapi hakikat itu tidak makom kita. Makomnya para nabi, para rasul. Kita hanya sebatas syariat bisa ke thariqah. Yang kedua, kenapa ketika sudah kita mengawali syariat sudah paham, itu biasanya akan ikut ilmu thariqah. Nah, ilmu thariqah itu ibarat apa? Ibarat dengan akan ngambil pinter. Syariat itu ibarat perang. Ketika dia ingin ngambil pinter di lautan, apa masalahnya? Dengan pakai perang. Itu namanya syariat. Nah, kalau syariat sudah dengan matang ini akan menuju ke thariqah dengan sendiri, akan menggapai apa yang kita maksudkan. Itu ada batasan, jadi ada apa? Ada derajatnya masing-masing. Jadi syariat, thariqah, hakikat. Nah, kalau kajian Muhammad itu hakikatul hakikat. Kenapa? Sayyid Abdullah, kepalanya para Nabi Muhammad. Ketika Muhammad itu hakikatul hakikat. Beda dengan kita, jauh. Kalau kita syariat, kita tahu syariat saja sudah lumayan, sudah bagus. Jadi, apalagi kita masuk ke thariqah. Makanya ada yang tanya memang, Pak, saya pengen thariqah. Gimana kalau syariat saya itu belum pas? Kalau bisa, syariatnya dimatiin. Kenapa? Nanti beda, Pak. Antara syariat dengan thariqah sudah beda. Di thariqah dengan akan tahu nanti syarat satunya sholat khusyuk. Dan kita di syariat aja nggak bisa khusyuk. Allahu Akbar tanggal 2, besok tanggal 4 cicilan. Bingung jadi kan? Sedikit ngotot. Nggak tahu lagi. Maka syariatnya kita penuhi dulu. Kalau sudah syariat sudah baik, barulah masuk ke thariqah akan bertimbang. Itu ngotot. Jadi ada apa? Tobat, ada derajatnya masing-masing. Jadi naiknya itu ada. Cukup. Nah, untuk kali ini kalau ada yang belum umpama, boleh nanti di pertemuan depan dipersiapkan. Ini bukan materi, nggak apa. Oke, baik, kita tutup.